Halo teman-teman, selamat malam. Saya sedang berada di Banjarmasin untuk persiapan konser Dewa 19 30 tahun berkarya, konser tour ya, rangkaian konser tour. Cuman karena saya gabut, jadi saya mau bikin konten tentang persiapan konser Java Jazz Ahmad Dhani Sings Jazz gitu ya. Jadi kemarin itu aduh saya lupa bulan Mei tanggal berapa ya konser Java Jazz itu ya. Di hari kedua, hari Sabtu atau hari Minggu ya itu ya. Pokoknya saya lupa deh. Lebih tepatnya persiapan penampilan Ahmad Dhani di Java Jazz 2022. Ya jadi ceritanya itu pada 7 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya itu saya dikontak sama panitia Java Jazz. Dia bilang bahwa Chat, lu bisa bantu nggak untuk aransemen lagu-lagunya Ahmad Dhani buat di Java Jazz. Wow, gua kayak disamber geledek ya. Itu 50-50 sebetulnya ya. Yang pertama waktunya mepet, lalu yang kedua eh, deg-degan. Gila, gue mau aransemen lagu big band untuk seorang musisi senior yang jam terbangnya selangit dibandingkan gue gitu ya. Tapi gue dipercaya untuk aransemen big band untuk Ahmad Dhani. Nah, kesempatan ini tidak saya sia-siakan karena memang pemain big bandnya juga berasal dari Amerika, namanya Ron King Big Band. Ya, jadi semua pemain bandnya dan pemain brass sectionnya semua dari Amerika. Dan yang kedua, kesempatan emas ini juga saya dapatkan karena saya mengaransemen untuk seorang Ahmad Dhani, dan itu menurut saya mungkin bukan kesempatan yang sering gitu ya. Maksudnya belum tentu tahun depan ada lagi, tapi saya memanfaatkan momen itu, memanfaatkan kesempatan itu dengan mantap. Saya langsung bilang iya, padahal saya juga rada-rada bisa nggak ya gue 10 lagu dalam 8 lagu dalam kurun waktu 1 minggu kurang efektifnya ya, karena kan saya ada kerjaan juga, saya ada kegiatan, jadi nggak sampai 1 minggu lah. Saya kebut gimana nih ya, bisa nggak ya. Udah sempet stres gitu ya, bahkan saya tuh sempet uring-uringan. Bukan sempet stres lagi, bukan takut stres lagi, memang udah stres. Di rumah udah diajak ngomong nggak nyambung, terus badan juga kayak, tahu ya orang stres tuh, karena kan kalau orang stres tuh mengeluarkan hormon-hormon apa gitu ya yang bikin badan jadi rada nggak sehat gitu ya. Itu saya alamin, jadi saya stres. Gila, gue mau bikin aransemen buat Ahmad Dhani nih, itu luar biasa pressure-nya. Dan bukan untuk event yang ece-ece, Java Jazz gitu loh. Dan itu saya iakan dengan sangat yakin gitu ya, dengan sangat eh, nekat. Lalu saya tanya berapa lagu, ya kurang lebih 8 sampai 10 lagu lah. Lumayan juga ya gitu ya. Lalu ya saya berusaha tenang, saya berusaha mengingat momen-momen saya pernah menjadi seorang arranger ya, bagaimana saya mengatur waktu, mengatur workflow-nya, apa dulu yang harus saya kerjain, apa dulu yang harus saya selesain. Ya akhirnya selesai ya, puji Tuhan selesai. Lalu tibalah di hari latihan. Waduh, itu lebih stres lagi, ini bener nggak ya nulisnya, bener nggak ya. Nah, dan ternyata benar, beberapa bagian di partitur itu saya banyak salah nulis, terutama di partitur drum. Ternyata ada hal-hal yang saya miss, yang harusnya saya tulis note drumnya tapi nggak saya tulis, sehingga saya dapat banyak komplain dari pemain bass dan pemain drum ya, terutama di hal rhythm dan hitsnya atau ketukan-ketukan yang harus sama dengan pemain brass. Nah di situ saya tambah stres lagi. Aduh, ini gimana tuh, revisi lagi. Udah waktu mepet, latihan cuma 1 kali gitu ya. Jadi emang pengalaman gila sih. Jadi memang ngelewatin masa-masa dapat kesempatan emas gitu, tapi lo dapat waktunya sempit banget untuk mempergunakan kesempatan ini dengan baik, dengan luar biasa maksimal gitu ya. Dan ya akhirnya setelah sekali latihan doang gitu ya, tapi udah nggak ada kesempatan lagi untuk nyoba dan sebagainya. Udah akhirnya
apa yang terjadi terjadilah, tapi tetap saya revisi, yang kurang-kurang saya revisi, saya kirim ke, saya tulis ulang, saya print, lalu saya kirim eh, ke big bandnya, ke Ron Kingnya, dan akhirnya mereka terima dan langsung dimainkan di hari H. Nah, ada kejadian unik di hari H. Sebetulnya di hari H ini oh ya, sebelum ke hari H di latihan dulu ya. Dalam proses latihan tuh Mas Dani tuh banyak sekali merevisi akord gitu ya, karena ada beberapa akord yang ternyata tidak sama dengan aslinya, karena yang saya dengar eh, nggak sejelas kalau kita nonton langsung. Jadi saya nulisnya nggak eksak sama dengan rekaman aslinya. Nah, pada saat di situ juga langsung direvisi oleh Mas Dani, dikasih tahu di pembetulannya segala macam, sampai akhirnya oh gitu ya Mas, oke aku revisi. Nah, jadi tanpa ada latihan berikutnya, jadi aku revisi. Nah, revisiannya itu langsung dimainkan di panggung di Java Jazz. Nah, setelah main di panggung, ternyata Mas Dani itu eh, nggak hafal lirik kan, nggak hafal lirik. Jadi karena memang beliau kan bukan vokalis Dewa ya, jadi memang yang dimainkan mostly lagu-lagu Dewa, tapi kan yang nyanyi bukan beliau gitu ya, jadi mungkin wajar lah ada lupa-lupa lirik. Nah, jadi kalau ada yang nonton Java Jazz di Ahmad Dhani di Java Jazz itu, Mas Dhani kan sering ke belakang, sering minggir-minggir tuh ya. Nah, sebenarnya di situ tuh ada aku tuh lagi berdiri, lagi ngeliatin aransemennya gitu ya, takut salah atau gimana, dan ngasih cue Mas Dhani kapan masuknya. Nah, karena kalau dari jauh kan nggak kelihatan ya, jadi Mas Dani pas lagi intro Mas Dani melipir tuh ke pinggir. Nah, itu ketemu saya untuk nungguin cue kapan dia masuk, ngasih tanda kapan dia harus masuk setelah intro atau habis interlude atau endingnya atau apapun, pokoknya aku yang kasih tahu. Nah, di situ dia suka bolak-balik, minggir terus ke tengah panggung terus ke pinggir panggung. Nah, itu habis ngobrol sama aku, kapan masuknya, sekarang mas gitu. Dan itu kejadian seru sebetulnya ya, dan memang udah namanya seniman ya, jiwa musikalnya tinggi sekali ya, semuanya tereksekusi dengan baik dan maksimal gitu. Lalu yang hebatnya lagi, Mas Dan ini dia bukan jazz musician gitu, dia bukan musisi jazz yang apa ya, yang terbiasa dengan jam session, yang terbiasa dengan kebebasan gitu ya, enggak. Jadi dia harus teratur gitu ya, harus fix segala macam. Nah, karena keterbatasan waktu latihan sehingga dia banyak lupa, dan itu sangat amat wajar gitu ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan bisa tereksekusi dengan baik, dan big bandnya juga memainkan partitur-partitur yang saya revisi itu juga dengan baik, dengan maksimal lah, dengan hasil yang sedemikian itu sudah dengan persiapan yang sedemikian rupa itu juga sudah sangat amat maksimal. Dan itu menjadi cerita tersendiri dalam hidup saya untuk konser Ahmad Dhani di Java Jazz itu ya, show-nya, dan penontonnya banyak banget. Bahkan awalnya itu Ron King Big Band ini kan dari Amerika, dia nggak terlalu kenal siapa Ahmad Dhani, entah dia itu superstar, entah dia itu musisi biasa aja gitu ya. Ternyata begitu gate dibuka, tapi layak apa, kain panggung belum dibuka ya, masih ditutup kan, gate hall D itu dibuka, orang berlarian masuk ke dalam, teriak-teriak, wah teriak-teriak. Dan mereka kaget nih, si pemain big band dari Amerika ini, mereka nggak menyangka bahwa Mas Dhani itu superstar, sampai yang teriak-teriak, wah, wah gitu ya. Dan akhirnya mereka baru sadar ternyata Mas Dhani itu adalah superstar. Dan disitulah mereka baru minta foto sama Mas Dhani. Can we take a picture dan bla 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 gitu ya. Barulah mereka minta foto bareng, karena memang mereka nggak familiar mungkin ya dengan nama Mas Dhani, tapi dengan melihat antusiasme penonton yang sedemikian rupa, ternyata membuat mereka menyadari bahwa Mas Dhani ini adalah someone special di Indonesia gitu. Nah, itulah sedikit pengalaman saya sebagai arranger untuk seorang Mas Ahmad Dhani untuk Java Jazz. Semoga kedepannya ada project lagi, baik itu brass section, big band ataupun Dewa 19. Tapi yang pasti apapun yang beliau buat pasti selalu menarik, karena memang konsep big band ini sudah ada di Ahmad Dhani and the Swinger. Itu memang dia rekaman big band di Australia ya, dengan pemain big band real.
orang-orang bule, dan itu hasilnya bagus banget. Kayaknya di Apple Music atau Spotify belum ada, adanya di YouTube. Teman-teman bisa search, itu bagus banget lagu-lagunya. Dan Mas Dhani pun ada nyanyi lagu jazz, salah satunya I Get a Kick Out of You, itu lagunya Frank Sinatra, dimana dia nyanyiin dengan karakter vokalnya sendiri, nggak dibikin swing-swing, nggak sok-sok swinging gitu ya, tapi memberikan warna tersendiri dalam musik jazz swing itu. Dan ada beberapa lagu Dewa yang dibikin swinging, kayak Kasidah Cinta, Arjuna Bossa Nova, Kasidah Cinta, terus ada apa lagi ya, kemarin itu lagu-lagu Dewa, ada Separuh Nafas yang dibikin swing. Dan menurut saya sih ternyata enak, lagu Dewa itu dibikin swinging gitu enak gitu. Jadi semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa akan ada aja sih kesempatan untuk teman-teman bisa berkarya, membuat sesuatu, sampai akhirnya nanti bisa berkesempatan berkolaborasi dengan orang-orang hebat. Pokoknya konsisten aja, berkarya, berani ya, dan bertanggung jawab. Gitu aja. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. See you.